Pemirsa apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Anda telah menjadi pemirsa setia Go Healthy. Dapat ilmu dalam setiap episode, tapi jangan hanya dapat ilmu saja. Take action sekarang juga. Oke, karena kesehatan harus diupayakan, gak hanya diinginkan saja. Harus ada usahanya. Oke? Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan pengen berbagi langsung dengan para praktisi di sini, silahkan kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Oke? Saya nggak sendiri, tentu saja ada dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman Saputra. Apa kabar Bapak-Bapak ganteng? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Harus sehat. Kita belajar sama-sama, oke? Siap. Dan juga ada narasumber Ibu Eka. Apa kabar Bu Eka? Kabar baik Kang Ronald. Kabar baik ya? Oke. Serangan jantung masih muda loh ya. 45 tahun pemirsa. 45 tahun tapi ringnya udah ada 2. Kita belajar boleh ya Bu ya? Siap. Oke. Tapi sebelumnya saya mau mengetes pemahaman Bu Eka dan juga Anda pemirsa tentang 2 pernyataan di masalah kesehatan. Siap ya Bu? Siap. Oke. Bu Eka, mual saat hamil dapat dihilangkan dengan minuman manis. Benar atau salah kira-kira? Kalau menurut saya benar. Pengalaman pribadi nih. Iya. Nah, kenapa kira-kira? Karena rasa mualnya sangat tinggi pada saat itu, hilangnya dengan minuman manis untuk saya. Kalau air putih nggak bisa? Nggak bisa. Jadi salah. Salah. Ya, kenapa? Karena hati-hati, ibu minum manis, apalagi manis yang kemasan itu kadar gulanya sangat tinggi. Ibu minum tiap hari, kurang konsumsi air putih, ini berisiko akan menaikkan kadar gula darah ibu. Ya, artinya ini kalau kadar gula darah saat hamil nih pemirsa, ini hati-hati, kalau kadar gula darah ibunya naik, ini akan membahayakan bayi. Bisa terjadi hal yang fatal pada bayi, bisa terjadi kematian pada bayi kalau kadar gula darah sangat tinggi dan tidak terkendali dengan baik. Ya, jadi hati-hati sekali lagi, kalau mau menghilangkan mual muntah saat hamil, ya minum manis boleh tapi jangan berlebihan. Jadi kalau kemudian kondisinya seperti Bu Eka, ini salah. Mual saat hamil dapat dihilangkan dengan minuman manis, ini adalah sebuah jawaban yang salah. Baik, yang kedua ya Bu ya. Siap. Kadar gula dan kolesterol normal sudah pasti bebas dari sumbatan di pembuluh darah. Salah. Salah. Oke, kali ini jawaban Ibu tepat. Yeay. Ya, jawabannya salah. Nah, kenapa sih? Jadi yang biasanya kondisinya yang kita tahu adalah ketika kadar gula atau kadar kolesterol seseorang itu tinggi, bisa memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Tapi pada dasarnya yang namanya proses penuaan atau proses degeneratif itu tidak bisa kita cegah. Jadi meskipun kadar gula darah atau kadar kolesterol kita normal, bukan berarti kita bebas dari yang namanya sumbatan pembuluh darah kalau tidak kita jaga dari sekarang juga. Jadi pernyataan kadar gula dan kolesterol yang normal ini sudah pasti bebas dari sumbatan, ini adalah pernyataan yang salah. Jadi untuk pernyataan ini jawabannya adalah salah. Ya. Oke, pemirsa, Ibu Eka ini sempat mengalami pemasangan ring 2 tahun 2020 dan tahun 2021. Ya. Apa yang terjadi? Mari kita sama-sama belajar. Ini dia kisahnya. Eka Juniawati. Setelah melahirkan anak ketiga pada 10 tahun lalu, tekanan darah Eka menjadi tinggi. Sayangnya, Eka tidak terlalu rutin mengkonsumsi obat, sehingga tekanan darahnya menjadi sulit turun ke angka normal. Hingga pada tahun 2020, punggung sebelah kanannya menjadi sering terasa pegal. Hal ini terus berulang selama bermalam-malam. Dan puncaknya, ketika Eka sedang membersihkan rumah, ia tiba-tiba merasakan sesak yang luar biasa. Tubuhnya pun mengeluarkan keringat dingin, dan ia merasa sangat mual hingga muntah. Tak kuat dengan sakit yang dihadapi, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ia mengalami serangan jantung. Dokter menemukan 2 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Alhasil, kini sudah ada 2 ring yang terpasang di pembuluh darahnya. Apa yang dirasakan pada saat serangan jantung itu datang? Sesak napas, keringat dingin, terus perut mual gitu Nggak kan. enak pokoknya, Nggak ya. nyaman sama sekali. Dan pertaruhannya nyawa tahu kan? Betul. Udah nggak bisa ngomong. Iya ya? Iya. Oke, nah kalau sekarang, apa yang dikeluhkan? Ada rasa nggak enak di badan sekarang Bu Eka? Sekarang napas agak berat masih. Kalau misalnya untuk jalan agak lumayan jauh gitu. Oh gitu? Iya, masih. Terus kalau misalnya mau naik tangga gitu, nggak bisa, nggak berani, bukan nggak berani. Oh, nggak berani. Karena pernah nyoba, aduh capek banget. Di sininya berat.
Tidur katanya tadi harus tumpuk 3 bantal, masih? Sekarang agak lumayan berkurang. Jadi bantal 1 ditambah yang kecil 1. Biar apa? Belum bisa lega gitu nafasnya. Jadi biar nyaman aja. Tapi yang berbahaya tuh kayak gini sebenarnya ya. Pada saat orang ini terserang yang namanya serangan jantung ya, maka oksigenasinya juga berkurang. Nah, tapi pada saat seseorang itu merasakan sesak meskipun sudah dipasang ring, berarti curiganya adalah masih ada penyumbatan lainnya. Yang berbahaya itu adalah kalau rasa sesak, artinya oksigenasi itu berkurang, maka sel-sel tubuh kita itu dia kurang oksigen. Inilah kenapa pada saat itu sel-sel tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik. Nantinya kalau kita biarkan itu makin lama akan ada komplikasi selanjutnya. Duh, jangan sampai Yang Ibu khawatirkan sekarang apa sih, Bu? Yang dikhawatirkan yang jangan sampai terjadi sih. Takut kalau kejadian terulang kembali Serangan gitu jantung ya. berulang. Iya. Sesaat sebelum kami melakukan syuting, kami periksa kondisi terakhir dari Ibu Eka. Dan hasilnya Ibu masih punya faktor resiko. Kita lihat nih, Mas Boy, Mas Nurman. Tensinya masih 168 per 101 dengan heart rate 89. Ibu tahu yang normal berapa tekanan darah? 120 Per 80. 80 ya. Ibu. Ini jauh ya? Jauh. Jauh. Jauh sekali. Jadi masih punya faktor resiko. Serangan jantung berulang. Asam urat juga 8. Perempuan itu kan 6,5. 6,5 Paling ya? maksimal 6. Kalau saya nih lihat kondisi ibu ya, tadi hasil pemeriksaan tekanan darahnya yang masih sangat tinggi menurut saya karena sudah mendekati angka 170. Kemudian dengan riwayat pasang 2 ring, riwayat hipertensi kronis, kemudian riwayat atau keluhan yang masih jalan capek, naik tangga capek, tidur pakai bantal, masih nggak nyaman untuk bicara dan segala macam. Ini saya sih ngeri sedep ya. Artinya kondisi ibu ini masih tidak baik-baik saja. Betul. Ya, jadi kondisi ini nih, pemirsa, kondisi ini sebenarnya kalau saya lihat Bu Eka ini punya potensi. Masih ada bom waktu. Masih ada bom waktu. Setuju ya? Ya, betul. Dan Bu Eka dan pemirsa di rumah harus tahu bahwa yang namanya asam urat yang tinggi ini bukan cuma tentang nyeri sendi, tapi asam urat yang tinggi ini dia akan berpengaruh terhadap aliran darah kita, pembuluh darah kita akan kaku, nitric oxide tidak akan terbentuk, akhirnya bisa mengundang yang namanya serangan jantung berulang. Oke, nah ini penting nih, hipertensi itu harusnya adalah sebuah penyakit yang nggak boleh lepas dari obat. Ibu rutin minum obat? Untuk sekarang iya. Dulu Nggak rutin. kenapa? Saya pikir udah biasa. Jadi ada keluhan, saya ke dokter, nggak ada keluhan saya nggak ke dokter. Olahraga, Ibu rutin nggak olahraga dulu? Enggak. Sekarang nggak, karena Iya. rasa tidak nyaman Rasa itu ya, tidak nyaman. di badan itu ya. Iya. Oke, nah kalau makan sekarang udah dijaga dong, udah kena 2 ring, Iya, betul. udah dijaga? Agak nakal dikit, tetap masih. Jujur tapi, ya. Iya. Tapi agak dibatasin sih sekarang sih, Kak. Nggak Ada seperti dulu. curang-curangnya ya, tapi Iya. Masih ada cheat ya? Iya. Cheat day? Dikit sedikit Oke, aja. iya, oke. Si minuman manis masih nggak? Jarang. Hampir nggak pernah malah. Good, oke. Jadi ya untuk pemirsa di rumah dan Bu Eka juga, kalau sudah ada nih tensinya sudah tinggi, apalagi kalau sudah ditambah asam urat, kolesterol dan gula darah yang tinggi, harus mulai dari sekarang kita jaga nih. Makan kita jaga, nggak boleh cheating tuh nggak boleh. Terlebih buat Bu Eka nggak boleh Bu, cheating. Kenapa nggak boleh lagi? Karena Bu Eka sudah berbeda dari orang lain. Ibu Eka bukan orang yang sudah sehat, bukan. Tapi sudah ada 2 ring dan kecurigaan kita adalah ada yang lainnya nanti sumbatannya. Nah, kemudian apa lagi nih? Olahraga ini boleh sebenarnya ya. Pada ibu sendiri untuk orang yang sudah yang namanya kena serangan jantung masih boleh melakukan olahraga. Olahraganya seperti apa? Olahraga yang ringan sedang. Kemudian obat-obatan jangan sampai stop sama sekali. Dan kita bisa tambahkan nih upaya tambahannya dengan kita manfaatkan teknologi laser. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk menguraikan kembali yang namanya sumbatan pembuluh darah dan menjaga agar pembuluh darah tersebut tetap dalam keadaan baik. Hati-hati nih, dengan bertambahnya usia, ibu masuk ke usia menopause ya, kadar hormon estrogen menurun, dinding pembuluh darahnya otomatis juga akan menjadi lebih kaku, lebih sempit, dan ini akan berisiko untuk
tekanan darah ibu akan naik, meningkat. Nanti kalau usia ibu masuk di usia menopause. Nah, ini harus dijaga betul. Nah, kemudian juga ini kita harus juga atau melengkapi ya untuk menjaga itu dengan bantuan teknologi. Salah satunya adalah dengan teknologi laser ya. Jadi harapannya nih ya, dengan menerapkan 4 pilar hidup sehat dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser, kualitas dinding pembuluh darah ibu akan menjadi terjaga dengan baik. Kualitas darah ibu akan jaga dengan baik. Harapannya nih dengan bertambahnya usia, dengan menurunnya tadi kualitas hidup kita, ini bisa dijaga lagi, bisa ditingkatkan lagi sehingga ibu bisa terus menikmati hidup ini dengan kualitas yang lebih baik. Makanya pemirsa, sekali lagi take action sekarang juga. Gunakan dokter laser agar terhindar dari serangan jantung. Jangan sampai pasang ring. Ya, dan buat Anda nih yang punya masalah seperti Bu Eka ya, ada hipertensi, ada mungkin tambah diabetes, kolesterol tinggi, atau mungkin keluhan kesehatan yang lainnya. Sekali lagi, gunakan teknologi laser dengan penggunaan rutin bisa membantu mengatasi masalah untuk mencegah komplikasinya. Bendanya itu ringan, kecil, portable, praktis, dan mudah digunakan. Ya, artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini, di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Ya, nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Caranya sesederhana, hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Gogomall. Sekali lagi, mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, Go-Healthy belum selesai. Kita masih belajar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan di sini, di Go-Healthy cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Ibu Eka yang gara-gara hipertensi harus mengalami pemasangan 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Oke, tapi sebelumnya, tahukah Anda, ini ada fakta di belakang buah pisang. Bu Eka senang makan pisang? Suka? Suka ya? Suka. Rutin atau tidak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Padahal ini kan buah yang gampang dibeli, gampang dicari, harganya pun ekonomis ya. Tahukah Anda pemirsa, kandungan dan manfaat pisang untuk ibu hamil? Jadi sebenarnya buah pisang ini kandungan dan manfaatnya ini sangat banyak. Ya, jadi kalau kita bicara masalah buah pisang, ini sebenarnya buah pisang itu di Indonesia ini di semua daerah ada. Betul. Ya, jadi artinya pisang apapun jenisnya ini dia yang penting pisang itu dia punya kandungan yang namanya B6. B6. Ya, B6 itu nama lainnya piridoksin. Itu satu zat yang bisa mengatasi mual muntah. Ya, tapi di samping itu ini pemirsa, di samping mengatasi keluhan mual muntah pada saat hamil, ini bisa juga mengoptimalkan metabolisme kerja tubuh ibu hamil itu. Ya, dan juga ini akan nanti diserap ke bayi. Kemudian juga bisa meningkatkan antibodi. Jadi daya tahan tubuhnya, imunitasnya ibu hamil ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian membantu pembentukan sel darah merah ya pada ibu maupun pada janin. Bagus. Kemudian juga menunjang pembentukan atau perkembangan saraf-saraf dan otak pada janin. Ya, jadi ini banyak sekali nih manfaat buah pisang. Jadi untuk Anda yang hamil ya, jangan sampai nih Anda kemudian menjadi nggak suka atau kemudian menghindari buah pisang ya, karena banyak sekali manfaatnya. Dan mungkin lebih enak lagi kalau makan pisangnya itu buah pisang dalam keadaan dingin mungkin ya, kalau mual muntah dalam keadaan dingin, nah itu enak. Nah, kalau kemudian aduh saya nggak suka pisang, nggak ada pisang atau susah cari pisang, nah masih banyak pilihan lain, buah-buahan lain yang juga atau makanan lain yang juga mengandung vitamin B6 tadi. Ya, salah satunya alpukat ya. Alpukat ini juga mengandung vitamin
vitamin B6 yang cukup tinggi. Kemudian lemon ya, jeruk ya, kemudian buah telur itu juga ada mengandung vitamin B6. Kemudian nanti sayur-sayuran itu ada bayam, itu juga mengandung vitamin B6, ada bawang-bawangan. Jadi artinya memenuhi kebutuhan vitamin pada saat hamil ini sangat penting ya. Jadi tidak hanya B6 aja, sebenarnya banyak sekali vitamin-vitamin mineral lain yang juga diperlukan oleh ibu hamil. Tapi paling tidak B6 ini juga bisa membantu untuk perkembangan ibu dan bayi saat hamil. Nah, ibu tadi sempat cerita juga berat badan sempat mengalami kelonjakan ibu ya? Betul. Sejak kapan itu? Waktu kapan? 2 tahun belakangan ini, Kang. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Pandemi waktu itu kan di rumah aja. Jadi kerjanya makan tidur. Jadi mengaku bahwa pola makan semakin tidak Betul. teratur ketika pandemi ya. Iya. Yang angkat tangan mana? Banyak tuh kayaknya tuh ya. Nah, padahal saya belajar dari sini. Berat badan naik, tensi pun terpengaruh. Betul, Betul karena kan? kan penampang tubuh kita meningkat. Nah, Jadi untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada penampang tubuh yang sudah meningkat atau melebar, itu maka tekanan darah kita akan ditingkatkan lagi. Itulah kenapa pada orang yang hipertensi sangat disarankan untuk menurunkan berat badan. Jadi selain berat badan harus turunkan, mungkin ditambah lagi ya, Mas Nurman, olahraga. Betul ya. Nah, olahraga. Tapi kan sesak ini gimana dong? Jadi olahraga yang bisa kita pilih itu adalah olahraga yang ringan sedang. Olahraga seperti apa sih yang ringan sedang? Yang pertama bisa kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya, terutama jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki 30 menit, kemudian jangan berhenti 30 menit. Karena 30 menit pertama itu yang dibakar adalah gula. Nah, 30 menit berikutnya kita tambahkan dengan latihan senam ringan. Senam poco-poco bisa, poco-poco ringan loh itu termasuk. Dan jadi seru ya. Dan jadi sama seru ya, happy. pasti, betul. Gitu. Ya, nah itu kita lakukan 3 kali dalam seminggu. Di antara senam dan jalan santai, kita lakukan latihan beban. Artinya latihan bebannya kita bisa tambahkan 2 kali dalam 1 minggu atau maksimalnya 3 kali dalam 1 minggu. Latihan bebannya tidak usah terlalu berat ya. Bisa kita mulai dengan latihan jalan kaki dulu 30 menit di awal. Kemudian kita latihan beban di menit berikutnya. Dengan cara kita angkat beban 1,5 kg. Itu bisa ada air kemasan yang 1,5 liter. Itu 1,5 kg Sama ya. aja. Jadi bisa dengan kita manfaatkan benda-benda di sekitar kita atau kita manfaatkan beban tubuh kita sendiri. Bisa dengan kita sit up, push up, atau lakukan pull up kalau mampu. Jadi untuk Bu Eka dan pemirsa di rumah, itu adalah olahraga yang bisa dilakukan ketika seseorang sudah mengalami sesak karena jantung yang bermasalah. Ya, jadi kalau tadi Ibu sekarang nih untuk jalan berapa meter Ibu masih nyaman, tidak 100 sampai dengan 200 meter masih. 100-200 meter. Iya. Kemudian kalau udah nyesek, kemudian Ibu diem, Iya. berhenti. Besoknya nggak lagi. Istirahat. ini yang kurang tepat ya Bu ya. Jadi kalau Anda ini memang punya masalah nih, Bu punya masalah dengan tadi nggak bisa jalan jauh, ini bertahap Bu. Ya, jadi 100-200 meter, oke. Kalau misalnya besok ditambahin lagi, tapi kemudian jadi 250, terus 300 bertahap. Jangan kemudian 100-200 berhenti, kemudian nyesek, udah plong aja gitu nggak latihan sama sekali. Nah ini dilatih Bu bertahap sehingga nanti dia Ibu akan bisa berjalan dengan lebih baik dan ini manfaat olahraganya akan bisa dirasakan. Oke, jadi ya olahraganya, makannya, tidur bagaimana Ibu? Bagus nggak? Tidur nggak ini ya, Kang, masih agak terhambat gitu. Kalau tidur kadang kalau lagi nyaman tidur, kalau lagi enggak ya karena nafasnya itu aja. Oh, karena sesaknya Iya. gitu. Mungkin saya mau komentarin sedikit dulu tentang tidur ibu yang dia bermasalah ya. Pada orang yang dia sering sesak pada saat tidur, ini hati-hati dengan kejadian OSAS kita sebutnya. OSAS? Atau kita sebutnya sebagai obstructive sleep apnea syndrome. Wadah. Pada keadaan ini biasanya dia akan memicu terjadinya pembesaran jantung. Karena saat kita tertidur, kita apne atau kurang oksigen, maka jantung kita akan mengkompensasi dari yang namanya kurang oksigen tersebut. Tapi sayang sekali biasanya kompensasinya adalah pembesaran jantung. Jadi ini harus diwaspadai oleh Ibu Eka dan pemirsa di rumah. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama konsultasinya ke dokter lagi Bu. Kemudian apa lagi yang harus Ibu lakukan? Olahraga tadi sudah saya ajarkan dan yang pastinya Ibu bisa tambahkan teknologi laser di dalamnya. Nah teknologi lasernya itu seperti apa? Ini saya kasih lihat ya gambaran teknologi lasernya ya. Jadi teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan itu yang seperti ini Bu. Jadi teknologi ini akan dipakai di pergelangan tangan kiri kita
Jadi di pergelangan tangan kiri kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar dan terdapat titik-titik akupuntur. Yang kesemuanya kalau kita stimulus dengan teknologi laser maka menjaga yang namanya jantung kita tetap lebih sehat, aliran darah kita lancar dan kualitas pembuluh darah kita akan tetap terjaga dengan baik. Karena ketika pembuluh darah kita disinari oleh sinar laser yang sudah terukur intensitasnya, maka pembuluh darah kita akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nah, zat inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk melebarkan pembuluh darah kita. Sehingga ketika pembuluh darah kita melebar, aliran darah kita lebih lancar, kemudian gumpalan darah akan diuraikan, dan yang pasti mencegah terjadinya serangan jantung berulang. Teknologi laser ini sekarang sudah diciptakan lagi nih ekstensinya atau kita sebutnya sebagai intranasal. Nah, teknologi intranasal ini diperuntukkan menjaga aliran darah di area kepala kita dan yang pastinya mencegah terjadinya serangan stroke, terutama kalau misalkan orang yang sudah stroke, mencegah terjadinya serangan stroke berulang, menjaga proses berpikir, mencegah terjadinya kepikunan, dan yang pasti meringankan gejala nyeri kepala, sinusitis, migrain, bahkan vertigo. Nah, untuk pemirsa di rumah, dari sekarang kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi teknologi laser ini terdiri dari 3 sinar ya. Ada laser merah, ada sinar biru, dan juga ada sinar kuning. Ibu, Ya, ini kita lihat ya. darah ibu gini nih sekarang di dalam darah ibu. Dia sobat akan menguraikan darah-darah yang kental, darah-darah yang menggumpal, diuraikan dan mencegah untuk tidak terjadi pengentalan kembali. Ya, jadi dengan panjang gelombang yang khusus memang sudah dilakukan penelitian dan kemudian ini sudah dilihat bahwa dia akan bermanfaat untuk memperbaiki kualitas darah kita. Ya. Kemudian menarik juga teknologi laser dengan 3 sinar warna tadi, dia akan menjaga kualitas dinding pembuluh darah kita supaya menjadi lebih elastis dan ini akan berpengaruh pada nanti tekanan darah kita. Dan harapannya dengan penggunaan teknologi laser, menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, ya, dan kemudian ibu akan terjaga kualitas darahnya sehingga akan meningkatkan kualitas hidup ibu dan akan bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Jadi untuk Anda yang pemirsa yang punya masalah atau mungkin dalam kondisi sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mata dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan lingkungan yang tidak sehat, ini akan merusak kualitas darah kita. Makanya terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, ibu ini pasang ring di jantung sampai 2 gara-gara hipertensi. Ada yang kisahnya sama seperti ibu. Supaya ibu makin yakin sama teknologi laser bisa membantu meningkatkan kesehatan, mari kita simak tayangan satu ini. Keluhan saya berobat ke dokter jantung dan ke dokter internis. Jadi banyak obat-obatan saya seperti hipertensi, kolesterol, dan dari dokter jantung juga. Saya pakai laser sejak Agustus tahun 2021. Pemakaian laser itu saya kombinasikan dengan obat-obatan yang dikasih dokter. Jadi sekarang semua penyakit-penyakit saya itu seperti hipertensi, kolesterol, dan semuanya itu normal sekarang semuanya. Terima kasih teknologi laser. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari Mas Boy, juga dari Mas Nurman, bagaimana nih menurut Bu Eka tanggapan program Go Healthy dan juga teknologi laser? Ya, untuk tanggapan saya bagus sekali karena bisa menambah wawasan dan untuk teknologi laser ini yang pasti saya ingin mencoba untuk menggunakannya, mudah-mudahan cocok untuk saya dan membawa perubahan buat saya. Nah, gitu. Wah, kami senang dengarnya kalau Bu Eka mau mengupayakan dan menggunakan dengan segera teknologi laser untuk membantu mengatasi masalah kesehatannya. Bagus Bu Eka. Pemirsa, ayo dong seperti Bu Eka, take action sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser sebagai pencegahan, juga bisa membantu pemulihan dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, pemirsa harus tahu nih, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, atau mungkin diabetes dan kolesterol tinggi. Harapannya kalau digunakan dengan rutin bisa membantu mengatasi masalahnya dan bisa mencegah dari komplikasinya. Ada juga nih intranasal terapi kit. Ya, intra itu masuk, nasal itu hidung, karena memang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Ya, juga bisa mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia dan juga sinusitis.
Buat yang masih muda-muda sama seperti saya, yuk, yang merasa sehat-sehat saja, nggak punya keluhan kesehatan, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ini penting buat Anda ketahui kalau dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat juga Gogomall. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya, hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ada juga loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya ya. Dan apalah artinya kami tanpa Anda pemirsa setia Go Healthy ya. Silahkan sampaikan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Mari jaga kesehatan supaya kita terhindar dari banyak penyakit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.